Tadi kalau kita berbicara hukum adat ini masuk dalam hukum yang tak tertulis. Ya. Hukum yang tak tertulis. Kenapa? Karena itu bersifat dengan budaya dan tradisi. Di sana juga ada peraturan gubernur yang memproteksi tentang hak ulayat. Nah, kita harus bisa bedakan. Jadi hak ulayat ini adalah wilayah hidup suku tertentu di wilayah tertentu, maka disebut dengan hak ulayat. Karena konflik antara masyarakat yang punya sertifikat dan konflik adat itu sering terjadi. Karena kan masyarakat adat ini kan hidup di situ. Dia tidak tahu, mungkin dulu omnya yang kasih izin supaya orang yang datang di kampung itu bisa tinggal di situ, baik dia masyarakat dari luar Pulau Papua. Itu dia tinggal di situ atas izin dari omnya yang lama. Misalnya. Terus om yang masyarakat adat ini, yang om itu mungkin meninggal, anak-anak cucu ponakan tidak tahu. Ya kan? Tiba-tiba dia masuk di tanah itu, dia usir orang yang diberikan izin ini, kan kadang konflik seperti itu. Kira-kira ini Mas Prof, ada nggak sih yang membedakan antara wilayah administrasi desa dengan wilayah adat atau tanah adatnya? Ada nggak yang membedakan itu? Tapi kalau di Papua itu ada wilayah adat yang paling besar adalah 7 wilayah adat. Ada yang disebut dengan Bomberai. Itu di wilayah, kalau peta Papua itu ada yang kayak tangan kayak gini tuh, yang petanya tuh. Nah, itu wilayah Bomberai itu. Halo teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama saya Nugroho Habibie. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau ini salah satu tokoh penting Partai Garda Republik Indonesia di Papua, sekaligus lawyer yang sudah melalang buana dalam penanganan hukum. Selamat datang Mas Prof Jeffrey Yulianto Wasapai. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang hukum adat yang ya khususnya di Papua ya. Karena Papua ini menjadi salah satu wilayah yang telah diakui hukum adatnya melalui Perda ya Mas Prof ya. Oke, kita mulai terkait ini Mas Prof. Papua ini kan memiliki salah satu desa yang sudah terregistrasi sebagai desa adat begitu ya, dan diakui oleh pemerintah. Nah, ini penerapan hukum adat di Papua itu seperti apa sih Mas Prof? Bisa dijelaskan dan digambarkan buat teman-teman sekalian nih. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum adat, ini kan definisinya harus jelas supaya teman-teman masyarakat harus tahu tentang hukum adat ya. Jadi yang harus kita ketahui tentang hukum itu ada hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kalau kita berbicara hukum tertulis, mungkin banyak orang tahu. Hukum tertulis itu semacam apa? Semacam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan peraturan menteri, ya, putusan-putusan dan lain sebagainya, termasuk sampai dengan perda. Itulah hukum-hukum yang tertulis. Nah, kalau hukum-hukum tertulis itu apa perbedaannya? Kalau kita tidak mengikuti, itu ada bersifat larangan, ada sebuah sanksi, ya, dan sanksi itu kan memaksa kita. Hukum yang tulis itu sifatnya memaksa, dan kita harus ikuti. Nah, itulah hukum tertulis. Tadi kalau kita berbicara hukum adat ini masuk dalam hukum yang tak tertulis, ya. Hukum yang tak tertulis. Kenapa? Karena itu bersifat dengan budaya dan tradisi. Seperti itu. Artinya, hukum adat itu hanya berlaku kepada masyarakat kelompok adat yang menganut dan mengikuti terkait hukum adat tersebut. Nah, jadi hukum adat itu dari Sabang sampai Merauke, banyak komunitas-komunitas adat, banyak budaya-budaya, banyak tradisi-tradisi adat yang menganut dengan kebudayaan. Dan di sanalah ada hukum-hukum yang berlaku kepada masyarakatnya, adatnya. Nah, tentu sangat beraneka ragam. Sangat beraneka ragam karena kita selaku bangsa yang mempunyai suku yang sangat banyak, maka mempunyai keragaman adat yang sangat banyak, seperti itu.
Oke, Papua ini kan cukup spesial karena hukum adatnya itu diakui oleh pemerintah di Papua. Nah, ini penerapannya itu seperti apa, Mas Prof? Apakah mereka beriringan dengan hukum tertulis atau masih berseberangan atau seperti apa? Ya, jadi patut saya jelaskan bahwa Papua ini perbedaannya ada yang namanya dengan undang-undang otonomi khusus. Jadi adanya kekhususan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di dalam perkembangannya undang-undang otonomi khusus ini selaku undang-undang lex spesialis yang berbeda dengan undang-undang yang berlaku umum. Ini mengisi terkait dengan kebudayaan-kebudayaan dan tradisi yang berlaku di hukum adat setempat. Namun, dia berfokus kepada budaya dan tradisi. Di sana juga ada peraturan gubernur yang memproteksi tentang hak ulayat. Nah, kita harus bisa bedakan. Jadi hak ulayat ini adalah wilayah hidup suku tertentu di wilayah tertentu, maka disebut dengan hak ulayat. Maka di sana juga muncul ada beberapa kabupaten yang saya tahu, salah satunya Kabupaten Jayapura itu mempunyai perda adat. Ada perda kampung adat. Ada peraturan kota Jayapura tentang kampung adat. Jadi pemerintah skala kota maupun kabupaten mengakui tentang masyarakat dengan budaya, dengan tradisi yang secara turun-temurun yang hidup di wilayah itu. Nah, tapi tentunya peraturan-peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum. Contoh, yang sering kita dengar di TV, contohnya ada program yang saya lihat ini lagi semarak ya, yaitu program pencetakan sawah di Merauke, Papua, yang sempat sampai membooming karena masyarakat adat sana tidak menyetujui wilayah adatnya itu dibuat menjadi lumbung pangan, ya, menanam sawah. Itu kan ada pengusaha tersohor yang mendapatkan penunjukan untuk membangun itu, yang mendatangkan eskavator 1000 unit ke sana. Haji siapa ya? Haji Isam ya? Haji siapa itu? Tapi itu kan ada penolakan dari adat. Tapi ini program PSN negara, program strategi nasional untuk membangun lumbung padi di tanah Papua, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Tetapi kenapa masyarakatnya tidak mau? Karena masyarakat merasa tempat di mana dia mencari makan, berburu, dan lain sebagainya, ada program yang masuk di situ, membongkar habitat binatang-binatang, hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Masyarakat susah mencari buruannya. Adalah muncul konflik. Nah, jadi ini yang terjadi hari ini. Hari-hari ini terjadi konflik seperti itu. Antara adat dan kepentingan pemerintah. Nah, sebenarnya dalam proses ini kan konflik atau perselisihan ini rata-rata di sana itu penyelesaiannya menggunakan hukum adat atau hukum negara. Ya, ini pertanyaan yang baik. Tadi ini. Jadi kalau kita berbicara menggunakan hukum apa, kita kembali lagi bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang artinya bukan tidak menghargai hukum adat, bukan. Tetapi negara dalam alinea Undang-Undang Dasar 45 menggunakan segala kekayaannya untuk kehidupan, kemakmuran, kemaslahatan umat. Artinya tidak salah negara itu menggunakan sumber daya untuk membangun negara, tidak salah. Tetapi hukum adat juga ada jiwa kehidupan masyarakat. Maka disinilah pentingnya kehadiran pemerintah yang tegas, pemerintah yang humanis,
Kenapa? Karena kita nggak bisa bilang pemerintah pusat salah, nggak bisa, bos. Iya. Karena pemerintah sebelum melakukan Penentuan proyek PSN tadi. strategi nasional, pasti mereka melakukan komunikasi. Pertanyaannya komunikasinya apakah tingkat kabupaten, kota, provinsi, sampai lurah, kecamatan, RT, RW itu berkomunikasi enggak? Ya kan? Iya, Kita iya. enggak tahu. Harusnya ketika pemerintah yang tingkat sekecil, tingkat distrik, lurah, dengan masyarakat yang hidup di situ berkomunikasi terkait program-program strategis nasional, apakah tidak bisa mendapatkan solusi? Apakah mungkin solusi ganti rugi kah? Karena saya sudah bangun kebun 3 hektar tanam singkong, bapak-bapak dari pusat mau gali menjadi tambak udang atau mungkin menjadi sawah, bapak-bapak mereka bisa ganti rugi kah? Nah, mungkin itu kan bisa menjadi solusi. Kalau kita berbicara tentang hukum adat melakukan putusan kesepakatan dewan-dewan adat, pertanyaannya apakah berlaku? Ya. Apakah ada hukum-hukum adat ketika ketua-ketua adat buat kesepakatan, kami menolak, terus lantas bisa dieksekusi sama pengadilan? Kan tidak jawabannya. Iya. Karena hukum negara adalah hukum yang tertulis dan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Nah, jadi seperti itu situasi yang ada. Jadi tetap ada itu perselisihan, penolakan itu. Iya, namanya perselisihan, penolakan itu pasti terjadi. Sama seperti contoh, BBM naik 1.000 perak saja. Ya kan? Walaupun kita bukan berbicara hukum adat. Di Jawa itu demo berjilid-jilid. Ya. Bapak Ibu, ya kan? Tetapi di Papua tidak demo. Padahal di sana BBM 100.000. Ya kan? Sama. Di Indonesia Timur, di Merauke bangun program strategis nasional, bikin lumbung padi, walaupun niatnya baik, tapi ada demo, ya ini kan artinya adanya informasi kesepakatan yang tidak menyentuh secara tepat dan bijaksana terhadap rakyat-rakyat jelata yang ada di kampung-kampung. Jadi kita tidak bilang pemerintah salah, kita tidak bilang rakyat salah. Tetapi ada jalur komunikasi mekanisme yang belum tepat sehingga pemerintah dan adat tidak bisa duduk untuk berdiskusi secara baik. Agar proyek nasional turun, tidak ada pertentangan. Maupun hal-hal yang lain secara adat yang lain. Mungkin secara Freeport, tapi sekarang kan masih demo tuh karena Freeport. Ya kan? Terus yang program baru yang saya dengar itu Blok Wabu. Cadangan emas Freeport yang terbesar di wilayah, saya dengar-dengar tuh kalau nggak salah wilayah Puncak dan Duga ya. Duga, Puncak ya, kalau saya nggak salah itu ya. Itu ada blok emas yang sampai ini nggak bisa masuk. Padahal negara kita sudah punya BUMN yang siap mengelola. Itu kenapa? Apakah karena tadi masalah adat itu masih ada penolakan dari masyarakat? Padahal ini proyek nasional untuk perusahaan BUMN yang mengelola tambang untuk masuk. Sampai hari ini nggak bisa masuk karena ada penolakan. Pemerintah daerah juga dengan masyarakat belum bisa mencari sebuah kesepakatan. Baik itu tingkat bupati, gubernur, dan proyek strategis nasional juga masih belum bisa turun di sana. Nah, makanya kalau kita berbicara hukum adat ini kan hukum yang tak tertulis. Jadi dinamika untuk kita bisa mencari solusi ini penting. Harus ada orang-orang yang memiliki hati yang baik, yang memiliki visioner yang baik untuk kepentingan banyak orang, untuk melakukan mediasi yang baik, sosialisasi yang baik, negosiasi yang baik, agar adanya kesepakatan yang baik yang bisa dilaksanakan dan diterapkan. Seperti itu. Jadi lingkup adat. Biar tidak ada penolakan. Ya, biar tidak ada penolakan terhadap program pemerintah, dan pemerintah juga bisa bersosialisasi lancar di masyarakat. Menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Mas Prof. Kira-kira kalau pandangan Mas Prof ini, bagaimana sih hukum adat di sana itu diberlakukan? Apakah penegak hukum itu menghormati hukum adat itu? Dan ini Mas Prof, ketika
hukum adat di suatu daerah A di Papua dan hukum adat B di suatu daerah yang juga di Papua ini berbeda, ini seperti apa untuk menyatukannya? Ini masalah perbedaan ya, perbedaan. Walaupun dia sama-sama di Pulau Papua ya. Dan termasuk penanganan ya oleh oke. aparat hukum ini seperti apa? Jadi begini, kalau ada namanya sengketa adat, ya baik secara pidana, kalau bicara aparat hukum ya pidana. Contoh, ada masyarakat yang mempunyai sertifikat di sebuah tempat tertentu, tapi dia tidak membangun. Oke. Terus ada komunitas adat yang datang, dia melihat tidak ada proses membangun di situ, dia tidak tahu tanah itu ada sertifikat atau tidak, tapi dia tahu bahwa dulu nenek moyangnya, leluhurnya membuat Perkebunan misalnya. tempat-tempat itu, tempat peribadatan, tempat dia bertanam, bercocok tanam, tempat dia berburu, dia tahu di situ. Maka dia langsung membangun rumah, pondok, dan lain sebagainya. Lantas orang yang punya tanah datang, wah siapa kamu masuk di tanah saya? Dia laporlah ke polisi. Gitu. Iya, karena konflik antara masyarakat yang punya sertifikat dan konflik adat itu sering terjadi. Karena kan masyarakat adat ini kan hidup di situ. Dia tidak tahu mungkin dulu omnya yang kasih izin supaya orang yang datang di kampung itu bisa tinggal di situ, baik dia masyarakat dari luar Pulau Papua. Oke. Tuh dia tinggal di situ atas izin dari omnya yang lama. Misal, Terus om yang masyarakat adat ini punya om itu mungkin meninggal, anak-anak cucu ponakan tidak tahu. Oke. Ya kan? Tiba-tiba dia masuk di tanah itu, dia usir orang yang diberikan izin ini, kan kadang konflik seperti itu. Karena siapa yang mengetahui administrasi adat? Siapa? Ketua Tidak adat ada, karena tidak tertulis. Oke. Ya kan? Contoh, tua adat ini kasih tanah ini buat anak yang ponakan sana, ya kan? Tiba-tiba ponakan sana meninggal, tapi keluarga ini tahu, ya kan? Tapi tua adat itu meninggal, tapi ponakan ini tidak tahu. Jadi dia merasa dia ada punya hubungan, dia masuk ke sini ribut dan terjadi konflik. Karena tidak tercatat secara administratif. Beda dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh badan agraria atau badan pertanahan. Itu kan terdaftar sesuai undang-undang pokok agraria. Tercatat, ada warkah, ada ukur, ada foto, ada dokumentasi. Jadi ketika orang datang, oh tanahnya siapa ini? Lihat dalam sistem, cek, muncul nama si A. Jadi artinya tanah itu sudah bersertifikat. Tapi kalau misalnya secara adat yang cuma visual ngomong, anak, saya kasih kau tanah yang sana ya, saya kasih kamu tanah yang sana ya. Terus bapak itu yang kasih meninggal. Siapa yang bisa membuktikan tanah itu punya anak itu secara adat? Ya. Secara adat ya, memberikan. Tapi memberikan ini adalah wilayah adat yang dia pernah mungkin totok sagu, berkebun, dia serahkan ke orang. Dia menyerahkan yang cara bagaimana? Atau mungkin zaman sudah canggih, membuat pernyataan. Saya selaku kepala suku ini memberikan itu. Jadi perkembangan daripada hukum adat sampai seperti itu yang di Papua. Tapi di Papua ini berarti tanah adat itu bisa diberikan ke orang lain selain warga atau selain masyarakat adatnya? Bisa, itu sudah banyak. Kalau di Papua sekarang dalam bentuk surat pernyataan. Jadi biasanya bunyi adalah surat pernyataan pelepasan hak ulayat. Nanti dia bilang sebelah barat bertentangan dengan ini, sebelah kiri ini, sebelah kanan dengan jalan ini, sebelah kiri dengan orang ada ini. Batas-batasnya ada batas-batasnya. Begitu dengan seluas berapa kali berapa meter luas. Itu ada. Surat pelepasan adat. Itu bebas diberikan ke siapapun. Ya. Nah itu tapi ada hal yang menyebabkan kekurangan. Ya, yang tadi saya bilang terkait administratif. Contoh. Saya, kepala adatnya, saya serahkan kepada si B. Ya. Saya juga bisa menyerahkan yang sama kepada si C. Kenapa? Karena dengan dokumen ini tanah yang sama. Maka terjadi konflik nantinya. Ya kan? Atau mungkin saya menyerahkan kepada si B, tapi saya wafat, anak saya tidak tahu. Tiba-tiba anak saya tidak terima, dikeluarkan lagi kepada si E. Kan dia kan turun-temurun. Jadi akhirnya konflik terjadi. Kenapa? Karena surat pelepasan adat yang di A sama si E sama lokasinya. Sering terjadi begitu di wilayah timur, di Papua. Nah itu biasanya penyelesaiannya seperti apa akhirnya, Mas Ro? Kalau itu yang saya bilang, kalau bicara secara adat, ini kan repot. Karena tidak ada hal yang memaksa seperti hukum positif kita. Maka biasanya
dilakukan, diuji, didalilkan kebenarannya dengan menggunakan hukum positif melalui gugatan perdata di pengadilan untuk membuktikan siapa yang memiliki hak atas tanah itu dengan cara gugatan perdata, menyiapkan saksi-saksi dan alat bukti untuk menguatkan dalil. Siapa yang pertama menguasai, siapa yang memiliki fisik tanah itu, siapa yang menguasai dan siapa yang memiliki hak untuk melepaskan tanah itu. Oke. Nah, itulah nanti ada putusan dari hakim yang membuat ingkrah dan terang benderang bahwa siapa yang, kan nanti ada bukti-bukti dari para saksi. Tapi tetap belum ada sertifikat atau... Nah, ini kita berbicara tentang adat kan. Nanti kalau sudah si A menang, dia bisa mensertifikatkan di Badan Pertanahan berdasarkan putusan pengadilan itu. Oke. Berarti rata-rata banyak wilayah yang memang belum ada sertifikatnya. Ya. Itu berbenturan juga dengan Betul. wilayah adat gitu ya. Karena di Papua kan daerah yang terbangun kan daerah-daerah berkembang. Kalau daerah-daerah yang kabupaten yang masuk di pedalaman kan belum ada Badan Pertanahannya di atas. Oke. Iya. Nah, itu berarti masih menggunakan apa batas adat gitu ya. Ya. Nah, kira-kira ini Mas Prof. Ada nggak sih yang membedakan antara wilayah administrasi desa dengan wilayah adat atau tanah adatnya? Ada nggak yang membedakan itu? Kalau saat ini kan hampir semua masyarakat adat itu sudah mengikuti dengan tata pemerintahan ya. Hampir semua. Artinya hukum adat itu sudah berbaur dengan hukum pemerintah. Karena kepala adat, kepala kampung itu kan diangkat dengan SK Bupati hari ini. Oke. Jadi kalau administrasi adat itu sudah langsung bergabung dengan administrasi pemerintah. Biasanya contoh wilayah kampung ini, kepala desa kampung ini, kan begitu kan? Otomatis sudah mencakup wilayah adatnya. Oke. Tapi kalau di Papua itu ada wilayah adat yang paling besar adalah 7 wilayah adat. Ada yang disebut dengan Bomberai. Itu di wilayah, kalau peta Papua itu ada yang kayak tangan kayak gini tuh, yang petanya tuh. Nah, itu wilayah Bomberai itu. Domberai, terus wilayah Animha, itu wilayah tengah. Ada wilayah Tabi, ada wilayah Saireri, ada wilayah Lapago, itu wilayah Papua Pegunungan. Ada wilayah Mepago, itu wilayah tengah, itu wilayah ini Papua Tengah, Nabire dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi di Papua itu ada 7 wilayah adat. Oke. Dan itu apakah semua ini sama aturan adatnya? Mirip, tapi tidak selalu sama. Karena kan mereka di Papua itu rasnya kan banyak. Oke. Ada yang namanya orang Papua Selatan, itu tinggi-tinggi. Pernah lihat patung Asmat? Yang hidungnya mancung-mancung tinggi. Ada yang pernah lihat di YouTube yang tingginya 2 meter. Iya. Tentara itu yang tinggi. Itu orang kakinya nomor 45. Itu kayak begitu. Kayak suku aborigin ya. Jadi mereka mirip-mirip kayak suku di Australia, tapi pada prinsipnya rasnya Papua tuh macam-macam. Tidak semua tuh. Ada yang ras yang putih. Itu di wilayah Biak itu saya menemukan banyak orang asli Papua yang memiliki kulit putih. Ya, kulit putih. Itu saya temukan tuh banyak kan di wilayah Kabupaten Biak. Apalagi perempuan ya, wanita-wanita. Seperti itu. Ada juga yang kayak orang-orang Maluku di wilayah Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat. Kan mukanya kayak orang-orang Tidore, Maluku, mirip-mirip gitu. Tapi ada yang kayak orang Papua Pegunungan. Ya. Jadi karena saya lahir besar di Papua, saya bisa membedakan ras. Oh, ini orang ini nih, orang dari mana gitu. Seperti itu. Jadi di Papua banyak sekali suku dan ras sesuai dengan wilayah adatnya. Nah, yang paling membedakan antara hukum adat A, B, dan C itu apa, Mas Prof? Yang paling membedakan yang pasti budaya. Budaya dan tradisi. Jadi kan di sana kan ada tari-tarian adat, ada tarian perang, ritual-ritual. Ya, jadi kan ada yang perang-perang, ada yang upacara mas kawin, proses pembayaran mas kawin itu kan berbeda-beda. Yang ada proses mencari atau berburu, panen dan sebagainya. Ada yang kalau pernah lihat yang di TV, ada masyarakat adat yang dia tidak pakai semang perahu, dia cuma pakai perahu kosong berdiri saja.
Ada yang tambah itu. Jadi hidupnya itu di atas perahu, cari ikan cuma dengan panah, memanah ikan. Ada yang menombak ikan, ada yang memanah dari atas horizontal, tapi karena perburuannya di wilayah pegunungan. Dengan menggunakan teknik-teknik berburu sesuai dengan senjata-senjata tradisional, masing-masing tentu berbeda-beda, macam-macam. Seperti itu. Nah, jadi memang tradisi dan budaya di setiap wilayah Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Makanya eksistensi kebudayaan itu sampai hari ini walau belum terproteksi 100%, tetapi kita mengapresiasi bahwa pemerintah juga melindungi dan menjaga kebudayaan kita dengan eksistensi manusia-manusia masyarakat adat yang hidup di setiap wilayah-wilayah secara turun-temurun. Yang tentunya kalau ada komunikasi yang baik, maka dapat terjadi solusi-solusi agar budaya tidak tergerus dengan perkembangan kemajuan zaman, dengan modernisasi, dengan urbanisasi. Tetap mereka masih tetap eksis dengan menjaga budaya. Dan juga kita juga harus menyampaikan kepada anak-anak muda untuk bisa menjaga budaya, menjaga tatanan hidup, untuk menghidupkan. Ya, regenerasi begitu ya. Karena generasi hari ini generasi yang melupakan budaya banyak. Kadang bahasanya nggak tahu. Padahal setiap adat, setiap budaya pasti punya bahasa. Merantau gitu Kita disatukan dengan bahasa Indonesia, betul. Kita punya bahasa Indonesia yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan Sumpah Pemuda. Bahasa satu, bernegara satu. Tetapi budaya mempunyai ciri, punya khas. Ada bahasa Manado, ada bahasa Papua, ada bahasa NTT, ada bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Harus dijaga, jangan sampai punah. Maka pemerintah harus menciptakan sebuah kesempatan bekerja sama untuk mengembangkan, menghidupkan kembali hal-hal yang positif untuk menjaga kebudayaan tradisi tetap ada. Jangan sampai 5 tahun, 10 tahun hilang. Iya. Ya. Terus yang kedua juga, kita juga harus ingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Jangan kita datang bawa adat budaya dari negara lain. Ada yang datang gaya Korea, ya kan? Ada yang datang gaya Eropa. Ada yang datang gaya Rusia, ada yang datang gaya ke Arab-Araban, dan melupakan budayanya. Ya kan? Ya, masalah ras, masalah agama, masalah budaya, kita harus pintar-pintar menaruh posisi. Karena setiap budaya itu adalah penghargaan terhadap diri. Kenapa penghargaan terhadap diri? Karena dari mana kita berada? Dari mana leluhur kita? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipersatukan dengan keanekaragaman budaya, ras, dan bahasa. Nah, itu adalah nilai dan juga adalah harta yang kita miliki. Seperti itu. Makanya kan pendiri Bapak Negara kita bilang, berikan saya 10 pemuda, akan saya cabut Semeru dari akar-akarnya. Nah, kenapa? Karena bangsa kita ini bukan bangsa yang lemah. Ada orang Maluku, ada orang Papua, ada orang Sulawesi, ada orang Jawa, ada orang Sumatera. Luar biasa. Kalau kita lihat baik-baik dari sisi sejarah dalam kesultanan dan lain sebagainya, suku bangsa yang saya sebut itu bukan orang biasa. Pati Gajah Mada bisa memiliki kekuasaan sampai di daerah Filipina, Manila, dan tembus ke negara Vietnam dan lain sebagainya. Kekuasaan raja-raja Jawa pada saat itu. Bagaimana Sriwijaya dari Sumatera berkembang. Bagaimana Sultan Tidore berkuasa sampai wilayah Maluku, sampai tembus-tembus ke arah Papua Nugini. Dan lain-lain. Jadi Indonesia bukan hari ini kuat. Dari dulu sudah kuat. Cuman barang siapa yang menjaga budayanya, maka akan menjaga identitas diri.
baik dirinya dan keturunannya. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir Prof, ini pesan dan penekanan saja ya, bagaimana hukum adat dan hukum negara ini bisa berjalan beriringan. Hukum adat dan hukum negara beriringan, maka negara harus hadir dan masyarakat juga harus hadir, bersama-sama duduk dalam meramu komunikasi dan kepentingan. Karena adat itu luas dalam segala hal identifikasinya, ya, dalam tradisi dan juga budayanya. Tetapi negara mempunyai peraturan, maka harus sama-sama duduk, harus sama-sama berdiskusi, harus sama-sama berkebijakan untuk semua masyarakat adat, yang dimana seluruh masyarakat adat adalah warga negara Indonesia. Maka tentunya kesamaan identitas ini harus melebur dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan rakyat Indonesia. Jadi orang adat juga tidak boleh mengeraskan diri. Orang adat harus sadar bahwa dia adalah rakyat dan negara adalah yang memimpin rakyatnya. Maka rakyat harus bisa mendengarkan arahan pemimpin-pemimpinnya. Jangan mau keraskan hati atau mau melawan, jangan. Harus kita selaku negara yang selalu mempunyai prinsip musyawarah, musfakat, dan bergotong royong. Maka kalau kesadaran itu muncul dari pihak adat, maka semua program-program yang turun ke masyarakat adat bisa dibicarakan, bisa disesuaikan, bisa disubstitusikan, bisa selaras untuk kepentingan banyak masyarakat. Baik itu masyarakat adat yang bergabung, yang berlebur menjadi rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, maka kesadaran ini harus kita tingkatkan. Oke, dan dialog, membangun dialog tadi ya. Otomatis pasti bisa selaras kalau seperti itu. Itu meminimalisir konflik juga kan akhirnya. Dan pemerintah juga jangan selalu tangan besi. Jangan selalu tangan besi. Agar apa? Agar terjadi kenyamanan, keamanan, keindahan manusia itu hidup. Jadi pemerintah harus menggandeng. Nah, tapi pemerintah itu bukan hanya pemerintah pusat. Harus semuanya berjalan. Jangan pemerintah daerah selalu bilang pusat itu nggak bisa gitu. Ngapain kamu jadi kepala daerah kalau kamu nggak bisa menjembatani kepentingan masyarakat? Kamu kan pemerintah. Contoh saya bupati, saya pemerintah. Saya wali kota, saya pemerintah. Tapi jangan cuma begitu. Lurah, saya juga pemerintah. Ya kan, kelurahan, kecamatan, saya pemerintah. Kepala desa, saya juga pemerintah. Jangan kepala desa, oh saya orang adat tuh gitu. Jangan. Supaya kesadaran inilah yang nanti akan berlaku sehingga keselarasan kehidupan yang nyaman, aman, dan tentram terjadi antara pemerintah dan rakyatnya, termasuk rakyat dari hukum adat. Itu. Oke, mungkin itu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terus ikuti kami di channel Partai Garda Republik Indonesia dan terus update info-info atau diskusi-diskusi dari kita. Jangan lupa di subscribe. Salam.